semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Setiap wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Kekayaan alam Indonesia telah lama dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk, mulai dari sumber daya hutan, ternak, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Misalnya sumber daya kehutanan di Indonesia sangat melimpah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masih memiliki hutan luas dan ekosistem yang masih terjaga. Begitu pula dengan pertambangan di Indonesia sangat beragam dan persebarannya hampir merata di Indonesia. Hasil tambang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan baku industri, sumber energi, dan lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut sebagai natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam. Contohnya, menurut Rice, bauksit tidak dikenal sebagai sumber daya alam sampai pada tahun 1886. Pada tahun 1886, teknologi yang dapat mengubah bauksit menjadi aluminium diperkenalkan. Peristiwa inilah yang mengubah status bauksit dari potensi alam menjadi sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Nah, apakah sumber daya alam di Indonesia saat ini tersebar merata? Setiap wilayah mempunyai karakteristik berbeda, sehingga menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Atas dasar inilah klasifikasi sumber daya alam dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Adapun klasifikasi sumber daya alam di Indonesia yaitu sumber daya alam berdasarkan tujuannya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, dan sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dapat menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi sumber daya materi, sumber daya hayati, dan sumber daya energi. Sumber daya materi merupakan sumber daya alam berbentuk benda mati. Sumber daya alam ini dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya emas, besi, tembaga, nikel, fosfat, dan marmer. Biasanya besi dilebur menjadi bentuk sedemikian rupa untuk menunjang kebutuhan manusia. Besi diperlukan untuk pembuatan kerangka beton, bahan kendaraan, dan alat rumah tangga. Kemudian sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya nabati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya hewani. Sumber daya hayati dimanfaatkan untuk bidang pertanian dan perkebunan. Sementara itu, sumber daya hewani dimanfaatkan dalam bidang peternakan, perikanan, transportasi, dan olahraga. Kemudian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Proses pembentukan sumber daya energi berlangsung jutaan tahun. Sumber daya ini jika diolah dapat menghasilkan energi panas yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia.
Adapun jenis-jenis sumber daya energi yaitu sumber daya konvensional dan sumber daya non-konvensional. Sumber daya energi konvensional berasal dari alam yang digunakan secara alami tanpa banyak pengolahan. Sebagian sumber daya energi ini digunakan untuk kebutuhan energi manusia pada zaman sekarang. Sumber daya energi konvensional antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, sumber daya energi non-konvensional. Sumber daya energi non-konvensional berasal dari penemuan dan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Penemuan tersebut dilakukan dengan cara meneliti dan mengembangkan suatu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya energi non-konvensional antara lain aki, nuklir, dan solar cell. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Meskipun demikian, penggunaan sumber daya ini hendaknya dilakukan secara bijak. Penggunaan secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan ketimpangan pada kondisi alam. Nah, sumber daya alam dapat diperbaharui yaitu air, angin, matahari, udara, makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Kemudian, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Selain itu, sumber daya alam yang memiliki laju regenerasi lambat juga dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah aquifer. Yang terakhir, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Sumber daya biotik merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, hewan ternak, dan hewan liar. Sumber daya biotik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sumber daya biotik dapat terus mereproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap mendukung. Sedangkan sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati, contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Keberadaan tanah dan air sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita hendaknya senantiasa hemat dan berhati-hati dalam penggunaannya untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya abiotik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.